Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah man ittaqahu wa tawakkal 'alaihi ja'ala lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ittakhadhal qur'ana sabilan ila rabbih wa manhajan sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi a'lamil huda wa masabihid duja wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Thaha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allah berfirman, Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menekankan bahwasanya jalan yang paling tepat, jalan yang lurus ditempuh oleh seorang hamba adalah jalan dengan mengikuti Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an. Mereka adalah alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Al-Qur'an, yatlunahu haqqa tilawatih, yang mereka membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang benar. Ulaika yu'minuna bih, merekalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran tersebut. Wa may yakfur bihi, sedangkan orang-orang yang mengingkari Al-Quranul Karim, fa ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu pada khutbah kali ini, khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan beramal sebagaimana amal yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan mentadabburi Al-Quran, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamas salah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari harta yang telah kami rizkikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, inilah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Keutamaan yang kedua, Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang ketiga, bahwasanya membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya Allah akan berikan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah akan lipatkan menjadi 10 kebaikan. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan Allah akan lipatkan menjadi 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam harf, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang keempat, Nabi SAW sebutkan orang-orang yang pandai membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid,
sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kirami bararah. Orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, mereka akan bersama para malaikat lagi mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta fih, dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syaqun, dia susah payah membacanya, falahu ajran, maka dia akan mendapatkan 2 pahala kata Nabi. Pahala dari sungguh-sungguh membaca Al-Quran dan pahala dari terbata-bata membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW sebutkan dalam keutamaan yang kelima, orang yang membaca Al-Quran, Nabi misalkan seperti buah utrujah. Nabi SAW bersabda, masalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin, yaqra'ul Quran, membaca Al-Quran, kamathalil utrujah, seperti buah utrujah, rihuha thayyib, mempunyai bau yang harum, wa ta'muha thayyib, dan rasanya pun manis. Wa mithlul ladzi la yaqra'ul Quran, wa mathalul ladzi la yaqra'ul Quran, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamathalit tamr, seperti buah kurma, la riha laha, yang dia tidak memiliki bau, wa ta'muha hulwun, sedangkan baunya manis, sedangkan rasanya manis. Kemudian keutamaan yang kelima, keutamaan yang keenam, ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW sabdakan bahwasanya Al-Quran akan memberi syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Keutamaan yang ketujuh, Nabi SAW katakan bahwasanya pembaca Al-Quran akan ditinggikan derajatnya nanti pada hari kiamat. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, Iqra, bacalah, wartaki, kemudian naiklah, warattil, dan bacalah dengan tartil, kama turatil fid dunya, sebagaimana engkau membaca tartil di dunia, fa inna manzilataka, karena sesungguhnya kedudukanmu, inda akhir ayatin taqra'uha, adalah di akhir ayat yang engkau baca. Kemudian keutamaan yang kedelapan, Nabi SAW katakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharun, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran dan merendahkannya juga dengan Al-Quran. Yang kesembilan, orang yang membaca Al-Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan. Kata Nabi, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah, orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan. Wal musirru bil Quran, dan orang-orang yang sembunyi-sembunyi dalam membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan lirih, kal musirri bis sadaqah, seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Yang ke-10, salah satu daripada tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, kata beliau, man ahabba an ya'lama annahu yuhibballahu wa rasulah, siapa yang menginginkan dari kalian mengetahui bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya, falyanzur, maka lihatlah, fa in kana yuhibbul Quran, jikalau dia mencintai Al-Quran, fa innahu yuhibballahu wa rasulah, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah berkata, lau sahhat qulubuna, kalau benar hati kita, kalau bersih hati kita, ma syabi'at min qiraatil Quran, maka kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran. Kemudian perkataan Khabbab ibn al-Arat, beliau berkata, taqarrab mastata', dekatkan dirimu dengan Allah semampu kalian. Wa'lam, ketahuilah, annaka lan taqarraba ilallahi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi, ketahuilah bahwasanya tidak ada satu ibadah, suatu amalan yang paling dicintai Allah,
ketika seorang hamba mendekat kepadanya adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian Wahib rahimahullah berkata, kata beliau, falam najid syai'an, kami tidak menemukan raqin lil qulub wala ashadda istihlalan lil huzni min qiraatil Quran wa tafahhumihi wa tadabburihi. Kami tidak menemukan sesuatu yang lebih menenangkan hati kami, yang lebih menyedihkan bagi hati kami dan menjadikan jalan keluar bagi kami, melainkan dengan membaca Al-Quran, memahaminya dan mentadaburi apa yang ada di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran, sebagai orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, dan orang-orang yang memahami dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi ittakhadha hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya manusia telah menjadikan Al-Qur'an diabaikan. Para ulama mengatakan mahjura dari kalimat al-hajr, yaitu maknanya adalah meninggalkan. Maksudnya manusia meninggalkan dengan tidak membacanya. Ini adalah salah satu perbuatan mengabaikan Al-Quran. Akan tetapi meninggalkan Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran bukan saja dengan tidak membacanya. Mengabaikan Al-Quran seperti tidak belajar membacanya, tidak mempelajari tahsin dan tajwidnya. Kita melihat kenyataan kaum muslimin malu belajar Al-Quran, bahkan enggan untuk mempelajari, bahkan lebih senang mempelajari syair-syair para pujangga serta menghafal lagu-lagu patah hati yang durjana. Dan sangat memprihatinkan ketika hari-hari yang kita lalui tidak diisi dengan membaca Al-Quran. Mungkin kita bisa tanyakan kepada kita masing-masing, kapan terakhir kita membaca Al-Quran? Jenis kedua dari mengabaikan Al-Quran adalah tidak mentadaburi Al-Quran. Sedangkan kaum muslimin, kita lihat ada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya berkali-kali, akan tetapi ayat-ayat tersebut tidak menggetarkan hatinya. Bacaan tersebut hanya melewati lisan-lisannya saja tanpa menambah iman dan ketakwaan kepada Allah. Mengapa? Karena mereka tidak mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati-hati mereka terkunci dari menerima kebenaran? Kemudian jenis yang ketiga dari mengabaikan Al-Qur'an adalah meninggalkan untuk beramal dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin di antara kita, mereka ada yang baik bacaan Al-Qur'annya, menghafalnya, bahkan mengerti maknanya serta tafsirnya, akan tetapi mereka tidak mengamalkan apa yang ada datang dalam Al-Quran. Inilah sejatinya Al-Quran diturunkan, yaitu untuk diamalkan. Sedangkan mempelajarinya dan memahami maknanya adalah wasilah bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, Dhaminallah, Allah telah menjamin, liman ittaba' al-Quran, bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran, an la yadilla fid dunya, maka dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan merugi di akhirat kelak. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat,
Famanittaba'a huda, barang siapa mengikuti petunjuk yaitu Al-Qur'an, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan rugi di akhirat kelak. Kita memohon berdoa kepada Allah agar memberikan kita serta anak keturunan kita hidayah, serta diberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Qur'an dan memahaminya serta mengamalkan Al-Qur'an. I'lamu annallaha amarakum bada'a fihi binafsihi wa malaikatihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhi hum ahli al-Qur'an wa khasatah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.